Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kembali kita diperkenankan oleh Tuhan untuk datang beribadah di dalam ibadah rumah tangga. Kembali Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya ingatkan, walaupun kita tidak beribadah di rumah Tuhan, tapi mari kita perlakukan ibadah ini dengan rasa hormat dan syukur kepada Tuhan. Kita berpakaian yang pantas sebagaimana layaknya kita datang ke gereja. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah. Kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kita memuji Tuhan sebagai awal perjumpaan kita dengan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya. Sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita berdoa. Sungguh indah namamu Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang termulia, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Berkati kami, kuduskan kami, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Dan ibadah rumah tangga pada malam hari ini, jadilah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari Kidung Persekutuan, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan hati yang sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terkadang kami hanya mampu mengasihi-Mu di dalam perkataan kami, di dalam ucapan kami, tetapi kehidupan kami sungguh jauh dari mengasihi-Mu. Kami sadar Tuhan, oleh karena itu saat ini ketika kami akan mendengarkan sabda-Mu, kuasa-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Kami boleh menyenangkan hati-Mu, hidup kudus seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Engkau perlengkapi dengan kuat kuasa-Mu, dengan roh hikmat nasihat pengajaran dari Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, segala gangguan yang menjauhkan hati pikiran kami dari kebenaran firman-Mu, kami tolak, kami ikat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara jemaat yang di rumah, mari kita membaca secara bersama-sama dengan judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?"
Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Minggu-minggu ini tema ibadah, baik di dalam ibadah hari Minggu maupun di dalam ibadah rumah tangga, mengenai kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat ini tema yang sengaja saya ambil adalah hadiah kebangkitan Yesus. Kalau berbicara tentang hadiah berarti ada sesuatu yang menarik di sana. Kalau kita pernah membaca ataupun melihat, menonton di televisi satu peperangan antara dua kerajaan, ketika seorang raja mengalahkan kerajaan ataupun raja yang lain, raja yang menang ini merampas harta kekayaan dari kerajaan yang dikalahkan. Raja yang menang ini membawa harta, membawa rampasan sebagai bukti kemenangannya. Demikian juga Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Ketika Yesus mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, sebenarnya Yesus juga telah memenangkan peperangan. Memenangkan peperangan atas maut, mengalahkan iblis, dan membawa tawanan-tawanan dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Sebentar saya akan baca di dalam Efesus 4 ayat 7 sampai 10 dikatakan demikian. "Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya," kata Nas, "tatkala Ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan, Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah Ia telah naik? Berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu." Nas ini berkata tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Namun pemberian yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada manusia bukanlah berupa barang-barang duniawi seperti harta rampasan raja yang menang tadi. Tapi ada tiga hadiah kebangkitan Yesus yang ingin disampaikan pada kita pada saat ini. Yang pertama adalah iman kepada Yesus. Yang kedua adalah
hubungan kita dengan Yesus. Hadiah yang ketiga adalah keberanian dari Yesus. Poin yang pertama ataupun hadiah yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus adalah iman kepada Yesus. Kalau kita membaca kebangkitan Tuhan Yesus di keempat Injil, mungkin ada sedikit perbedaan di alur ceritanya, tetapi satu hal yang menjadi intinya bahwa semuanya menceritakan tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di nas yang telah kita baca, alur ataupun jalan ceritanya bagaimana Maria Magdalena pertama kali datang ke kubur, melihat kubur Yesus telah kosong. Batu penutup kubur itu telah bergeser. Kemudian dia kembali kepada murid-murid, menemui Petrus dan murid yang lain dan berkata bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur. Kemudian Petrus dengan murid yang lain itu pergi ke kubur untuk melihat apa yang telah disampaikan oleh Maria Magdalena. Dan ketika Petrus bersama murid yang lain itu sampai di kubur Yesus, mereka melihat kain peluh dan kain kapan di kubur Yesus, tapi Yesus tidak ada. Kemudian mereka menjadi percaya dan pulang. Tetapi ketika mereka pulang, rupanya Maria Magdalena tidak ikut pulang. Dikatakan di ayat 11 tadi, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Bahkan di dalam percakapannya dengan malaikat, dia katakan, kalau memang Tuhan yang mengambil Tuhanku, tolong Tuhan beritahu di mana Tuhanku dibaringkan supaya aku dapat mengambilnya. Maria Magdalena belum percaya bahwa Yesus bangkit. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, ini juga merupakan gambaran kita pada umumnya, manusia pada umumnya. Kita tidak percaya ataupun kita belum percaya sebelum kita melihat dengan mata, dengan kepala kita sendiri. Seperti Thomas yang mengatakan, aku tidak akan percaya kalau Tuhan bangkit sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan tanganku ke tangan dan kaki bekas lubang paku. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, sungguh kita patut bersyukur. Kita harus bersyukur karena kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Walaupun kita tidak menjadi saksi mata, walaupun kita tidak melihat hal itu dengan mata kepala kita sendiri. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya bukan karena kita melihat, tapi kita percaya bahwa Yesus telah bangkit. Inilah iman itu, iman yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa kita percaya kepada Dia, kita percayakan kebangkitannya walaupun kita tidak melihat. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan memilih kita menjadi umatnya, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Sungguh luar biasa bukan Bapak Ibu? Luar biasa. Bahwa dari semula, sebelum dunia ini dijadikan, kita telah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Satu anugerah yang sungguh luar biasa. Mari kita jaga, mari kita perjuangkan, mari kita pelihara pilihan Tuhan atas kehidupan kita. Kita berjuang sampai akhir. Kita beriman kepada Yesus, bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Fakta ataupun kebenaran tentang kebangkitan Yesus memang tidak mungkin kita terima dengan akal budi, tetapi harus disertai oleh iman. Berbahagialah kita yang melihat, berbahagialah kita yang percaya
walaupun tidak melihat. Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Itulah hadiah yang pertama dari kebangkitan. Kemudian hadiah yang kedua dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah hubungan dengan Yesus. Pada ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Jadi yang dimaksud saudara-saudara di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kalau tadinya mereka adalah murid, tetapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus berkata, "Pergilah kepada saudara-saudaraku." Sungguh luar biasa perubahan, panggilan, penyebutan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak marah kepada murid-murid, walaupun ketika saat Yesus akan ditangkap, saat penyaliban, murid-murid semua lari ketakutan, bersembunyi, bahkan Petrus sampai menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi Yesus tidak marah. Yesus bahkan memanggil mereka sebagai saudara. Saya pribadi sangat terkesan dengan perkataan malaikat kepada Maria Magdalena di dalam Markus 16 ayat 7. Markus 16 ayat 7 dikatakan begini, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya." Ini malaikat yang berkata, Bapak Ibu. "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Dengan perkataan ini, secara tidak langsung Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bahkan secara khusus karena disebutkan di sana kepada Petrus, bahwa Yesus sudah mengampuni Petrus. Yesus tidak marah kepada Petrus, walaupun Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Padahal sewaktu malam perjamuan sebelum Yesus ditangkap, Petrus katakan, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara untuk Tuhan, bahkan bersedia untuk mati untuk Tuhan." Itu perkataan Petrus pada malamnya sebelum Yesus ditangkap. Tetapi tidak lama kemudian Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Sungguh luar biasa bahwa yang punya inisiatif untuk membangun hubungan adalah Yesus sendiri. Tuhanlah yang berinisiatif untuk memperdamaikan dirinya dengan kita, dengan jalan datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus juga yang berinisiatif datang kepada murid-murid, memperlihatkan bahwa dia bangkit, bahwa dia menang atas maut, bahwa dia tidak marah kepada murid-muridnya, walaupun murid-muridnya semua bersembunyi, ketakutan, ada yang menyangkal. Tapi Yesus berusaha membangun hubungan yang lebih akrab, membangun hubungan yang lebih indah dengan menyebut murid-murid sebagai saudara. Demikian juga dengan kita. Hubungan kita dengan Tuhan kita adalah sebagai bapa dengan anak. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, "Sampai masa tuamu aku tetap dia. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada kita." Berarti hubungan kita sungguh indah. Inilah hadiah kebangkitan Yesus yang kedua. Kemudian hadiah yang ketiga adalah keberanian dari Yesus. Di dalam ayat 19 dikatakan di sana bahwa murid-murid berkumpul di rumah yang terkunci. Karena pada saat itu murid-murid ketakutan. Karena di dalam situasi seperti itu murid-murid bisa juga diadili, bahkan dihukum mati.
Tetapi Yesus datang menjumpai murid-murid dan berkata, damai sejahtera bagimu. Bahkan di ayat yang lain dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan takut. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, ada satu ketakutan terbesar yang pasti dialami oleh semua manusia. Apa itu? Kematian. Tetapi melalui kebangkitan Yesus, kita diajarkan bahwa kematian bukanlah satu hal yang menakutkan. Bukan satu hal yang menakutkan. Karena apa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit, mengalahkan kematian. Bahkan Lazarus 4 hari mati, tetapi dibangkitkan oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa kita telah diberikan keberanian oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Jangan takut, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita. Mungkin pandemi ini membawa banyak masalah, pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi jangan takut, Tuhan berkuasa mengubahkan segala masalah, mengubahkan segala persoalan, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang penting kita percaya, kita beriman, kita punya keberanian menyatakan iman kita kepada Tuhan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi roh yang ada di dalam kita bukanlah roh yang memberikan ketakutan, tapi yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita nikmati hadiah kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita beriman kepada Tuhan, itu merupakan pemberian yang harus kita jaga, yang harus kita perjuangkan sampai akhir. Hubungan kita telah dipulihkan oleh Tuhan, bahkan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kemudian kita diberikan keberanian oleh Tuhan. Keberanian untuk menyatakan iman percaya kita. Keberanian untuk menghadapi hidup, bahwa kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita responi kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 340 bait 1 dan baitnya yang keempat. Bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Bait yang keempat. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang, gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang. Yang jaya diberikan mahkota yang bakal bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dinasihati oleh kebenaran firman-Mu. Kami telah menerima pemberian anugerah dari Tuhan
Kami beriman kepadamu Tuhan, bukan karena kami yang memilih Engkau, tetapi karena Tuhanlah yang memilih kami, bahkan sebelum dunia ini Engkau jadikan. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan-Mu, dan kami diberikan keberanian karena Roh Kudus yang ada di dalam kami, jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Saat ini Tuhan, bersama dengan umat-Mu, kami berdoa untuk gereja-Mu, GKO Kristus Raja. Program-program yang ada Tuhan berkati, seluruh komisi yang ada Tuhan berkati, seluruh jemaat-Mu. Tuhan berkati perekonomian dan kerohanian mereka. Engkau Allah kami yang sanggup, Allah kami yang menyediakan segala keperluan kebutuhan kami. Dalam situasi pandemi seperti ini, kami percaya Tuhan, Engkau yang membukakan jalan. Engkau berkuasa untuk menjadikan segala masalah, segala pergumulan, segala keterpurukan kami untuk kebaikan kami. Berkati seluruh majelis, berkati suami, istri, anak-anak mereka, usaha mereka, berikan keberhasilan. Pos PI kami di Bali, Tuhan berkati, berikan mereka hikmat, kesehatan, kerendahan hati. Sinode GKO, Tuhan berkati, berikan mereka hikmat dan kepemimpinan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan kami, Arenjaya, Durenjaya. Kami berdoa untuk kota kami, kota Bekasi. Tuhan berkati, berikan kesejahteraan kepada penduduknya. Para pemimpin kami Tuhan, berikan mereka hikmat, kesehatan. Seluruh tenaga medis yang berjuang untuk melawan virus corona dan penyebarannya, Tuhan berkati. Virus corona dan penyebarannya yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh penjuru dunia, kami tolak, kami ikat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk komisi musik di gereja-Mu, GKO Kristus Raja. Engkau melihat pelayanan mereka Tuhan, waktu yang mereka berikan, tenaga, pikiran, pelayanan mereka. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, menerima itu semua sebagai persembahan yang menyenangkan hati-Mu, dan berkati mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, istri, anak-anak mereka Tuhan. Berikan keberhasilan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Tuhan berkati agar di tengah segala hambatan, bahkan himpitan, gereja-Mu boleh menjadi garam dan terang dunia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami sempurnakan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau mungkin karena satu dan lain hal Bapak Ibu tidak dapat datang beribadah di gereja, tapi rindu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dapat mentransfer ke nomor rekening
yang ada di dalam warta ataupun di dalam grup wilayah masing-masing, ataupun mungkin dapat menghubungi majelis di wilayah masing-masing. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 286 bait 1 dan baitnya yang kedua. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia, dan jalannya tentu. Bait yang kedua. Betapa kasih hikmat-Nya kendati kita Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur dan luapan terima kasih dari hati kami Tuhan, kami naikkan kepadamu. Karena kami tahu Tuhan terus menyertai kami. Engkau hadir di dalam segala keadaan yang kami hadapi. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih atas sukacita damai sejahtera-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah, yang mengenyangkan kami, membahagiakan kami. Dan saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan kami. Dan kami tahu apa yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan seluruh berkat yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Tapi biarlah kiranya persembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 341 bait 1 dan baitnya yang kedua. Kuasa-Mu danau mengulang hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memegar, berbuahlah tuai yang pun besar, teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap
saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita naikkan permohonan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang merindukan pekerjaan Tuhan berikan. Yang merindukan anak di tengah-tengah rumah tangga Tuhan berikan. Yang menantikan pendamping hidup Tuhan berikan. Karena Allah kita Allah yang baik. Tuhan, dengarkanlah doa dan seruan kami umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau mengerti apa yang ada di dalam hati kami. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya kami telah menerimanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami umat-Mu. Kasih setia dari Allah Bapa, anugerah dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita selesai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.